Poh-wangi. Cari Poh-wangi sampai ketemu, ucap Ma Panji Raung dengan suara yang amat terbata. Namun tidak mungkin mendapatkan kembali harta yang telah hilang di gondol maling itu. Sebagaimana mustahil menemukan Poh-wangi dengan mengubek di sekitar tempat itu. Para pengawal yang memburu dengan berkuda itu tidak menemukannya karena yang dicarinya kini telah pergi ke laut lepas. Dan manakala dirasa jarak cukup, layar kemudian dinaikkan, dan dengan layar yang terkembang itu, perahu kecil itu melesat ke arah barat. Sementara itu, Poh-wangi yang kini memandang lelaki di depannya itu yang sibuk mengatur arah perahu sambil tidak pernah berhenti berharap pemuda tampan yang menggeluti pekerjaan sebagai maling itu adalah pangeran yang sangat dirindukannya dan mau mengambilnya sebagai seorang istri. "Apakah kau sudah beristri, Kakang?" tanya Poh-wangi. Wirota Wirogati yang memandang ke depan itu kemudian menoleh. Maling itu kemudian menggeleng. "Belum. Selama ini aku sedang riuh berpikir, apakah nantinya aku memerlukan seorang istri atau tidak. Untuk saat ini, masih banyak pekerjaan yang harus aku lakukan." Poh-wangi kini tergoda rasa ingin tahunya. "Pekerjaan apa, Kakang?" "Kau akan melihatnya nanti. Sebentar lagi, tidak jauh, layar yang terkembang itu membawa perahu terus bergerak naik, turun, mendaki dan melembahi gelombang yang tidak seberapa besar. Poh-wangi menikmati ketakutannya. Selama ini ia dibuat penasaran dan selalu dipenuhi rasa ingin tahu bagaimana rasanya naik perahu dan berada di tengah lautan yang sangat luas. Cahaya bulan purnama yang terang benderang menjadikan permukaan laut amat luas itu bagai benggolo yang rata. Dengan keadaan yang demikian, para nelayan justru tidak memasang layarnya. Sebaliknya, jika malam gelap gulita, gerak dan pola tingkah ikan akan terlihat dengan jelas. Ikan-ikan itu bercahaya di dalam air, tidak hanya kunang-kunang yang bisa mengeluarkan cahaya. Sebagian ikan di dalam air juga mengeluarkan cahaya. "Apakah kau tahu bagaimana kisah dari mahkota ini?" tanya Wirota Wirogati. Poh-wangi kini kembali membalikan mukanya. Pandangan matanya tertuju ke benda gemerlap yang penuh berlian di genggaman si maling tampan. "Apakah memang benar ayahmu dulu adalah seorang bangsawan?" lanjut pemuda itu. Poh-wangi kini mengangguk. "Ramaku mengaku begitu. Benda itu dimiliki dengan cara turun-temurun." "Bangsawan dari mana?" kejar Wirota Wirogati. "Menurut pengakuan Romo, ia adalah bangsawan keturunan Kediri." Siapakah pemilik mahkota yang berharga mahal itu? Apakah milik Kertajaya, Raja Kediri terakhir yang terbunuh dalam peperangan melawan Ken Arok, pendiri Girindra Wangsa, atau Raja Sawangsa? Pertanyaan itu sangat menggoda rasa ingin tahu Wirota Wirogati. Akhirnya, waktu yang sebentar lagi dimaksud oleh Wirota Wirogati telah sampai. Ketika nampak gemerlap lampu-lampu di bagian pesisir memanjang ke barat, Wirota Wirogati segera membelokkan arah perahunya. Dorongan kuat dari angin yang berasal dari belakang itu membawa perahu itu melesat lebih cepat, membelah ombak yang bergerak timbul tenggelam. "Mari kita turun sebentar. Nanti kita akan melanjutkan perjalanan lagi setelah urusan kita di tempat ini selesai." "Urusan apa, Kakang?" tanya Poh-wangi. "Kita akan mengurangi jumlah muatan." Poh-wangi kini mencari-cari, tetapi tidak ada muatan apapun di dalam perahu itu. Poh-wangi sibuk menduga di antara para nelayan itu
pasti ada yang kaya raya dan perlu untuk dijebol dinding rumahnya. Poh Wangi tidak peduli meskipun kain panjang yang dikenakannya kini basah kuyup ketika turun dari perahu yang telah diikat. Ia bergegas mengikuti langkah Wirota Wirogati yang lebar dan seperti kekurangan waktu. Poh Wangi sibuk bertanya-tanya dalam hatinya ketika melihat lelaki itu menggunakan topeng sebelum ia mengetuk pintu, dan tentulah maksudnya agar supaya wajahnya tidak dikenali. "Siapa itu?" Terdengar pertanyaan suara yang berasal dari mulut seorang perempuan tua. "Ini aku, Wirogati." Tidak berapa lama terdengar pintu berderit. Seorang perempuan tua keluar tanpa harus membawa lampu ublik. Cahaya bulan purnama yang benderang menyebabkan wajah tamu di tengah malam itu terlihat amat jelas, yang seorang gadis sangat cantik, sementara yang seorang lagi tidak dikenali wajahnya karena telah tertutup topeng. Kamu maling Wirogati?" Tanya nenek itu. Nama maling Wirota Wirogati rupanya sangat terkenal sampai nenek tua yang tinggal sendiri tanpa suami dan anak itu mengetahui sepak terjangnya. Jika orang-orang kaya tidak ingin didatangi oleh Wirota Wirogati, sebaliknya para penduduk miskin menganggap kedatangannya sebagai sebuah anugerah. Poh Wangi baru memahami setelah ia melihat betapa perempuan tua itu berterima kasih sampai terbungkuk-bungkuk ketika Wirota Wirogati memberinya sebuah gelang emas yang berharga mahal. "Semoga bisa dimanfaatkan untuk menyambung umur, Nyai," ucap Wirota Wirogati. "Matur nuwun, Den. Matur nuwun," balas perempuan tua itu dengan suara yang tersendat. "Aku doakan semoga Yang Widi selalu melindungimu, Ger." Doa semacam itu menyebabkan Wirota Wirogati tertawa geli. Bagaimana mungkin Yang Widi akan melindungi orang-orang yang melakukan perbuatan jahat seperti dirinya itu? Bukankah maling adalah perbuatan yang tidak bisa dibenarkan, meskipun hasilnya untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan? Poh Wangi melihat demikian berterima kasihnya perempuan tua itu yang ditandai dengan sebuah pelukan erat dan tangisnya. "Sudah, Nyai. Sudah. Masuklah lagi. Aku akan melanjutkan langkahku ke rumah berikutnya." Perempuan tua itu kemudian masuk ke dalam rumah dan bergegas menutup pintunya. Maling Wirota Wirogati tersenyum melihat Poh Wangi yang kebingungan. Dengan isyarat tangannya, ia kemudian mengajak gadis itu untuk kembali mengayunkan langkah pergi ke rumah berikutnya. Tanpa bisa mengendalikan perasaannya lagi, Poh Wangi kini meluap oleh pengalaman yang luar biasa itu. "Kau lihat sendiri bukan? Ada banyak orang yang hidupnya menderita dan amat berterima kasih ketika menerima bantuan." Poh Wangi kini tidak bisa berbicara apapun. Namun isi dadanya bergemuruh seiring dengan apa yang telah ia lihat dan rasakan. Rumah berikutnya yang didatangi adalah rumah seorang nelayan tua yang lagi-lagi hidup sendiri karena anak lelakinya telah berumah tangga dan hidup memisahkan diri dengan membuat rumah yang lebih bagus walaupun masih di pantai itu pula. Ketukan di tengah malam itu sangat mengagetkannya. "Siapa itu?" Terdengar suara bertanya dari dalam rumah. "Aku, Ki." "Aku siapa?" "Namaku Wirogati, Ki." "Maling itu?" ulang orang tua itu. "Benar, Ki." Sejenak setelah waktu yang dibutuhkan untuk turun dari pembaringan, mencari Bagja dan juga melangkah, kemudian pintu kini terbuka. Meskipun telah tua, orang itu punya pandangan mata yang awas. Cahaya rembulan membantunya memperhatikan dengan cukup jelas
gadis yang berada di depannya dan juga pemuda yang berdiri di sebelahnya. Jadi sampean maling yang menggeparkan itu? Ternyata benar apa kata orang. Maling Wirota Wirogati yang malang melintang itu selalu menyembunyikan wajahnya di balik topeng. Di balik topengnya, Wirota Wirogati hanya tersenyum. Mana jatahku? Tanya nelayan tua yang rambut brewoknya telah memutih itu. Wirota Wirogati memberi isyarat kepada Pohwangi untuk menyerahkan seuntai kalung yang dipegangnya. Lelaki tua itu menimbang kalung yang berada di tangannya seolah-olah bisa mengukur berapa berat dan juga berapa nilainya. Sampean tidak ingin menambah jatahku? Tanya lelaki tua itu. Kalau sampean tambah lagi seberat ini, aku akan terbebas dari kesulitan hidupku. Untuk bantuan yang kau berikan, aku percaya Yang Widi tidak akan menganggap budi baikmu itu tidak ada. Wirota Wirogati ternyata tidak terpengaruh oleh bujukan itu. Tidak, Ki. Masih banyak orang yang memerlukan bantuan. Jawab yang sangat tegas. Pandangan mata kakek tua itu menampakkan sedikit rasa kecewa. Bolehkah aku bertanya, rumah siapa yang kali ini kau datangi? Kenapa, Ki? Tentu adalah orang yang kaya sekali, bukan? Benar, perolehanku malam ini memang cukup banyak. Rumah yang kubobol adalah milik seorang bangsawan yang memiliki emas perhiasan yang banyak. Orang tua itu rupanya terkejut. Bangsawan? Ya. Bangsawan dari mana? Mapanjiraung? Wirota Wirogati kini tertawa. Sampean gila. Sampean kuras harta orang itu. Lebih dari sekedar kukuras, Ki. Kau lihat gadis ini? Kakek tua itu memandang gadis di depannya itu lengkap dengan rasa penasarannya. Siapa gadis ini? Dia adalah anak gadis Mapanjiraung. Ia adalah termasuk benda yang aku curi. Kakek tua itu memandang dengan takjub, geleng-geleng kepala. Yang dilakukan itu adalah dalam rangka sulit untuk memahaminya. Apakah kamu merasa dicuri, Ndok Cahayu? Tanya orang tua itu yang ditujukan kepada Pohwangi. Pohwangi tidak menjawab, namun senyumnya kini tersipu malu. Lagi-lagi hal itu membuat kakek tua itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Sebaiknya sampean kawini dia, anak muda. Jangan sampean perlakukan seperti benda mati. Pendapat kakek tua itu sangat mengena dengan isi hati dari Pohwangi. Gadis yang semula menunduk itu kemudian melirik pemuda gagah di sebelahnya sambil berharap akan melihat laki-laki maling itu mengangguk. Namun Wirota Wirogati tidak mengangguk, juga tidak menggeleng. Sudahlah, Ki, aku akan melanjutkan langkahku. Silahkan sampean beristirahat. Seluruh rumah di sepanjang pantai itu kemudian didatangi tanpa ada satupun yang tertinggal. Hal itu memberikan pengamalan yang luar biasa bagi Pohwangi yang sontak tidak lagi memandang buruk pada pekerjaan yang digeluti oleh pemuda yang benar-benar telah mencuri hatinya itu. Bagi para korbannya, perbuatan maling itu memang menimbulkan kerugian, dikutuk, dicaci maki, disumpah serapai. Namun ketika melihat orang-orang yang amat tertolong dengan bantuan yang diberikan itu, yang rata-rata mereka adalah orang-orang miskin yang membutuhkan. Apakah Kakang tidak menyisakan sedikit pun untuk diri Kakang? Tanya gadis itu ketika mereka telah kembali berada di atas perahu. Wirota Wirogati tidak menjawab bahwa semua harta curian itu
telah ia bagi habis tanpa sisa sudah merupakan jawaban. Perahu yang mereka naiki kini terus bergerak terbawa oleh dorongan angin menuju ke arah barat, kembali menuju ke wilayah Keta. Akan tetapi, bagai diingatkan sesuatu, Wirota Wirogati tiba-tiba berbelok tajam ke kiri. Ada apa, Kakang? Aku harus meladeni orang-orang yang pernah menantangku. Orang yang menantang bagaimana? Aku dulu pernah menguras hartanya, tetapi masih belum habis benar. Pemilik rumah yang kudatangi itu kemudian mengumbar tantangannya. Kalau berani, supaya aku datang lagi ke rumahnya. Tentu saja, rumah itu telah dijaga dengan ketat. Mungkin dikawal oleh orang-orang yang merasa amat tahu bagaimana meredam sepak terjangku. Kita akan ke sana, ujar maling Wirota Wirogati. Kakang akan melibatkanku. Ya, kau harus ikut menikmati bagaimana degup jantung terjadi saat kita harus menyelinap masuk ke dalam rumah yang dijaga ketat. Pohwangi tidak bisa menolak. Ia harus menuruti atau akan ketakutan ditinggal sendiri di atas perahu. Sebenarnya lah, Ki Wirewudara yang akan menjadi sasaran kali ini adalah orang yang menyimpan dendam sundul langit kepada maling yang pernah memasuki rumahnya beberapa bulan yang lalu. Sejak kejadian itu, Ki Wirewudara yang sejak masih muda menggeluti pekerjaan sebagai pedagang kuda yang telah membawanya menjadi seorang yang kaya raya, curiga bahwa maling yang mengunjungi rumahnya itu tidak hanya menguras kekayaan yang dimilikinya, akan tetapi ia juga telah menjamah istrinya. Ki Wirewudara berpendapat tubuh istrinya adalah miliknya. Tidak boleh ada lelaki lain yang menyentuhnya, jangankan menyentuh, bahkan melihat tubuhnya pun dianggapnya hal itu sama dengan telah menodainya. Oleh karena harta kekayaan yang dicuri itu disembunyikan di dalam kamar tidurnya, tentu saja maling itu melihat banyak hal. Gara-gara ulah maling itu, kehidupan rumah tangganya yang semula tenang kini berubah menjadi bergoyang. Hari demi hari, Ki Wirewudara uring-uringan menempatkan istrinya yang hanya bisa meratap. Dendam itulah yang telah menyebabkan Ki Wirewudara bertindak kepalang tanggung. Dengan sisa harta yang masih dimilikinya, pedagang kuda itu membayar sejumlah pengawal yang ditugasi untuk menjaga rumahnya, sekaligus membayar orang-orang khusus yang memiliki kemampuan khusus. Orang-orang itu umumnya adalah juga maling yang mampu menggelar kekuatan sirap. Setelah semuanya siap, jebakan yang tidak mungkin bisa diterobos, Ki Wirewudara kemudian melepas tantangan yang selalu diucapkan dimanapun ia berada, dengan harapan tantangan itu akan sampai ke kuping maling yang telah menggilani dadanya. Tantangan untuk datang kembali jika berani itu akhirnya sampai juga ke telinga Wirota Wirogati. Kini ketika lewat lagi di pesisir tempat kediaman Ki Wirewudara, tidak ada salahnya disempatkannya untuk memenuhi tantangan itu. Rumah Ki Wirewudara masih di daerah pesisir dan juga cukup megah, meskipun tidak semegah rumah Mapanjirau. Akan tetapi rumah itu berada di tepi pantai. Ki Wirewudara membangun rumah barunya itu di tepi jalan, berada agak ke atas bukit, sehingga dari tempatnya berada ia bisa menyaksikan laut luas dengan leluasa dari arah timur hingga ke barat. Dari balik bayangan pohon nangka yang kebetulan berbuah lebat, Wirota Wirogati kini memperhatikan rumah yang akan menjadi sasarannya. Dari pinggangnya, maling tampan berambut panjang itu kemudian mengeluarkan serulingnya. Kakang tidak mengenakan topeng lagi? Tanya Pohwangi. Aku bukan maling penakut, Nyai. Setiap membobol rumah orang, aku tidak pernah menggunakan topeng. Hanya ketika mengunjungi orang-orang, aku mengenakan topengnya. Aku tidak ingin mereka mengetahui siapa aku dan juga betapa tampan wajahku. Wirota Wirogati menjawab dilengkapi dengan senyumnya. Pohwangi kini juga tersenyum,
perhatiannya kemudian tertuju pada seruling yang berada dalam genggaman tangannya. Apakah Kakang punya kebiasaan sebelum memasuki rumah orang merasa perlu untuk meniup seruling lebih dulu? Tanya Pohuwangi. Wirota Wirogati kemudian mengeluarkan segumpal kapuk randu. Tutup telingamu dan jangan perhatikan suara serulingku, kata Wirota Wirogati. Pohuwangi menerima kapas randu itu namun belum menyumpalkan ke telinga. Kau akan terserang rasa kantuk kalau kau tidak menyumpal telingamu. Yang itu pun sebenarnya masih belum cukup. Nanti kau akan tahu apa yang aku maksud. Pohuwangi masih belum memahaminya, namun ia kini bergegas memasang kapuk randu untuk menutupi dua lubang telinganya. Bersamaan dengan itu, Wirota Wirogati mulai bertindak. Suara mengalun yang keluar dari seluruhnya berasal dari pemusatan pikiran yang berbahan baku yang diambil dari wilayah bawah sadar. Maling itu amat menghayati apa yang tengah dilakukannya. Dengan memejamkan mata, suara yang mengalun itu tidak hanya menggetarkan udara, namun juga bermuatan rangsangan yang akan menyebabkan siapapun yang mendengarnya pasti tergoda ingin tidur. Membutuhkan waktu yang cukup lama bagi Wirota Wirogati untuk memusatkan diri guna menerobos wilayah bawah sadar, yang dari sana ia membangunkan sebuah kemampuan yang tidak sembarangan orang mampu melakukannya, menjadikan arunan seruling itu dengan nada yang indah mendayu-dayu serta bermuatan rangsangan kantuk yang akan menyebabkan siapapun yang menyimak alunan itu ingin tertidur. Seekor burung hantu kini terbang melintas. Burung hantu itu sangat tertarik pada apa yang didengar dan dilihatnya. Burung itu kemudian segera terbang, turun dan hinggap di sebuah dahan. Dengan matanya yang lebar dan melotot, serta julukan yang melekat pada dirinya sebagai si betah melek, burung hantu itu memperhatikan apa yang dilakukan pelantun suara yang indah itu, yang rupanya itu keluar dari ruas bambu yang dipijit-pijit. Pohuwangi yang berada dalam jarak yang amat dekat merasakan serangan kantuk yang luar biasa itu. Namun, ia memiliki kesadaran atas apa yang sedang dihadapi, dan hal itulah yang justru menumbuhkan kesadaran untuk tetap dapat menguasai dirinya. Pohuwangi masih bisa bertahan, namun bukannya tanpa batas. Barulah ketika Wirota Wirogati merasa telah tuntas dan menyentuh tangannya, Pohuwangi kini barulah tersadar. Seketika lenyap kini rasa kantuknya. Wirota Wirogati dan Pohuwangi mendapati para pengawal rumah yang didatangi itu bergelimpangan. Tidak ada seorang pun yang masih tersadar. Mereka ambruk di tempat terakhir mereka berada. Ada yang ambruk di pelataran, ada yang tergeletak amat dekat dengan kandang kuda. Beberapa orang juga tertidur di luar pagar dan juga di depan pintu. Wirota Wirogati kemudian membimbing Pohuwangi yang tidak mampu menguasai degup jantungnya yang berlarian bagai dikejar maling itu. Di samping rasa takut yang tidak alang kepalang dirasakannya, Pohuwangi juga sangat menikmati pengalaman yang luar biasa itu. Tanpa rasa cemas secuil pun karena merasa ia telah menguasai keadaan, Wirota Wirogati langsung menuju ke sebuah bilik tempat beberapa bulan yang lalu maling itu menjarah harta dengan jumlah yang amat banyak. Namun tiba-tiba langkah kaki Wirota Wirogati terhenti. Rupanya Wirogati tidak menyangka penyambutan yang dilakukan pemilik rumah itu benar-benar akan merepotkannya. Udara yang semula tenang yang bisa digambarkan dengan garis-garis lurus itu mendadak mengombak bergelombang yang terjadi akibat hadirnya sumber suara yang datang dengan sangat tiba-tiba dan dengan suara yang menyentak. Suara bende yang ditabuh amat keras dan mendadak itu kini telah mengagetkannya, yang sekaligus menjadi isyarat bagi orang-orang yang semula bergelimpangan di tempat masing-masing untuk perlompatan dan melakukan kepungan yang rapat. "Kakang," bisik Pohuwangi dengan rasa yang cemas. Wirota Wirogati kini memperhatikan keadaan
dan barulah ia merasa cemas ketika hening malam itu pecah oleh suara bende yang ditabuh sangat keras, disusul oleh suara tawa yang turun berderai. Suara tawa itu disusul pula oleh tawa yang lain. Makin lama, makin banyak orang yang menyumbangkan tawanya. Sialan, desis Wirota Wirogati yang kini mulai dijalari rasa cemas. Bagaimana, Kakang? Tambah sempurnalah kepanikan yang akan dialami oleh Wirota Wirogati karena tiba-tiba pintu dari mana semula ia masuk kini telah tertutup. Jendela yang hanya satu-satunya diharapkan menjadi jalan untuk melarikan diri juga ditutup dari luar. Edan, Wirota Wirogati kini meletup. Bagaimana ini, Kakang? Tanya Pohwangi yang juga tidak kalah gelisahnya. Untuk pertanyaan itu, Wirota Wirogati merasa tidak punya jawabannya. Suara tawa yang terdengar dari luar itu masih berkelanjutan untuk kemudian mereda. Ki Wureh Wudara yang telah mengangkat tangannya meminta semua orang untuk terdiam. Di sebelah pemilik rumah itu berdiri seorang lelaki yang bertubuh kecil dan mengenakan jubah yang berwarna hitam. Mungkin untuk menyempurnakan penampilannya, orang itu kemana-mana selalu membawa tongkat yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya. Sementara di tangan kiri orang itu menggantung sebuah bende. Kita agaknya berhasil, Kiai, ucap pemilik rumah itu. Lelaki berjubah itu tidak menjawab. Namun sekali lagi ia memukul bende yang langsung menggetarkan udara. Nada yang muncul akan membangunkan orang yang tidur dan mencapakkannya dari dunia mimpi. Menyerahlah Maling Wirogati, teriak orang itu. Wirota Wirogati kini terkejut. Ia merasa bagai mengenal suara itu. Sial. Ayo Maling Wirogati, keluarlah dan menyerahlah. Kau harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kau lakukan di tempat ini beberapa bulan yang telah lalu. Akan aku pilihkan cara kematian yang paling baik untukmu. Pertama, melalui dipenggal kepalamu hanya dengan sekali tebas. Rasa sakitnya tidak akan terlalu lama. Atau pilihan kedua, kalau sampean tidak mau menyerah, aku sediakan kematian melalui ditarik 4 ekor kuda yang diarahkan ke 4 penjuru angin. Ditanggung, akan sempal tubuhmu semua menjadi 4 bagian. Bagaimana Maling Wirogati? Mendengar ancaman mengerikan itu, Wirota Wirogati kini tersenyum. Apa kabarmu, Kakang Maling Hantaruprita? Para pengawal yang mengepung ruang itu menyimak dengan cermat pembicaraan yang terjadi. Bahwa ada jawaban dari kamar yang terkepung rapat itu menjadi pertanda benar-benar ada maling yang telah menyusup. Kabarku baik, Wirogati, jawab orang yang bernama Hantaruprita itu. Aku tidak pernah menyangka malam ini kita akan bertemu lagi di sini dengan keadaan yang berbeda dengan apa yang pernah kita jalani bersama dulu. Aku minta kau menyerah. Menyerah dengan pilihan seperti yang kau sampaikan tadi, Kakang? Pertanyaan itu telah menyebabkan Hantaruprita tertawa. Baiklah, aku akan berbelas kasihan kepadamu dengan memintakan maaf kepada pemilik rumah ini. Ki Wureh akan memaafkanmu dan menganggap perbuatanmu tidak pernah terjadi, asal kau kembalikan semua harta yang telah kau curi. Wirota Wirogati kini tertawa pendek. Sayang sekali sudah habis, Kakang. Semuanya telah kubagi-bagikan kepada rakyat. Para orang miskin yang hidupnya menderita. Aku tidak menyisakan sedikit pun untukku. Jumlah yang aku butuhkan masih sangatlah kurang. Itulah sebabnya aku datang kemari lagi. Yang pertama untuk memenuhi tantangan pemilik rumah ini, dan yang kedua untuk mengambil hartanya yang masih tersisa.
Hantaru Prita kini tertawa bergelak. Akan tetapi, siapa yang menyangka kau malah seperti ikan yang masuk ke dalam bubu karena ketanggol oleh Hantaru Prita di tempat ini. Kata lelaki yang berjubah itu. Hantaru Prita melengkapinya dengan tertawa yang bergelak-gelak. Tawanya kini menulari para pengawal rumah Ki Wureh Wutara yang kemudian ikut-ikutan tertawa tanpa menimbang apakah pembicaraan yang terjadi itu lucu atau tidak. Dengan sigap, orang-orang yang menjadi pagar betis itu kemudian merapatkan kepungannya. Dengan tidak adanya jalan keluar, diyakini maling yang bernasib sial itu pasti akan mengangkat tangannya untuk menyerahkan diri diikat. Dengan demikian akan segera diketahui bagaimana wajah pemilik alunan seruling yang membuat banyak gadis kesengsem Kang Semaran itu. Apa karena ia benar-benar tampan atau karena ia memiliki ilmu pikat? Siapa orang itu, Kakang? Bisik Pohwangi yang kini merasa cemas. Dulu dia temanku. Kami bersama-sama maling. Namun, karena perilakunya yang tidak aku sukai, aku kemudian memisahkan diri darinya. Ia tidak segan-segan membunuh. Ia juga tidak segan-segan untuk memperkosa. Jawab Wirota Wirogati. Pohwangi kini gelisah. Lalu, bagaimana cara kita meluluskan diri dari tempat ini, Kakang? Kita tunggu saja apa yang akan mereka lakukan. Kalau tertangkap ya sudah, mungkin sudah menjadi nasibku. Jawab Wirota Wirogati. Pohwangi kini tambah gelisah. Lalu aku bagaimana, Kakang? Yang dilakukan oleh Wirota Wirogati adalah kemudian duduk bersandar di dinding. Ia memberi isyarat supaya Pohwangi menempatkan diri untuk duduk di sebelahnya. Pohwangi makin tidak mengerti karena Wirota Wirogati tidak melakukan apa-apa. Ia duduk bersandar di dinding. Yang dilakukan itu seperti pasrah menunggu nasib karena tidak tersedia jalan lain untuk mereka menyelamatkan diri. Di luar rumah, bulan telah bergeser dari yang semula di tengah langit, kini agak doyong ke arah barat. Cahayanya tetap benderang karena malam hari itu adalah wilayah kekuasaannya. Terangnya tidak tertandingi oleh bintang manapun. Namun apa yang terjadi di sekitar rumah Ki Wureh Wutara merupakan sebuah keganjilan yang sangat jarang terjadi. Keganjilan itu bahkan luput dari perhatian pemilik rumah dan tamunya, juga luput dari perhatian para pengawal yang menjaga rumah itu dengan amat ketat. Ketika Ki Wureh Wutara menyadari sudah sedikit amat terlambat, hanya burung hantu yang kini mampu menandainya karena ketajaman tatapan matanya kini telah mulai terganggu. Si burung hantu itu kemudian segera terbang dan pindah mencari dahan yang lain. Kabut, desis Ki Wureh Wutara. Dengan sangat seksama kemudian diperhatikannya kabut tebal yang melayang dan mulai mengganggu pandangan mata itu. Edan, sebagai maling yang berpengalaman, Hantaru Prita kemudian segera curiga sesuatu kini tengah berlangsung. Wirogati, apa yang kau lakukan? Wirogati, apa yang kau lakukan itu? Ayo keluarlah, menyerahlah sekarang. Ulangnya sekali lagi. Tidak ada jawaban. Sementara kabut yang datang kini telah bergerak lebih cepat dan sangat terlambat untuk memahami apa yang terjadi. Gerakan kabut itu bahkan bisa dibilang kasar karena sejenak kemudian Hantaru Prita mengalami kesulitan untuk melihat benda-benda yang berada di sekitarnya. Apakah kabut ini wajar, Ki? Tanya pemilik rumah itu dengan cemas. Hantaru Prita tidak menjawab karena ia juga tengah bingung. Waktu yang kemudian bergerak kini menggiring pemilik rumah itu untuk merasa cemas dan gelisah. Harapannya untuk membalas sakit hati kini sudah berada di depan mata. Namun tiba-tiba
alam seperti berpihak kepada maling yang telah terjebak di rumahnya itu. Kabut tidak mereda, namun kini malah semakin menggila. Apa yang kemudian terjadi sungguh sangat mengagetkan tuan rumah dan juga sungguh sangat mengagetkan Hantaro Prita yang masih menempatkan diri berjaga-jaga di depan pintu. Dari jarak yang sangat jauh, tiba-tiba terdengar suara yang menggetarkan udara. Suara itu kini menyobek keheningan malam. Bende Kiai Samudra! Bendeku! Bende Kiai Samudra! Berteriak kini Hantaro Prita dengan amat gugup. Namun lelaki yang berjubah itu kini tidak bisa berbuat apa-apa karena kabut telah menghalangi langkahnya. Ketika sekali lagi suara menggelegar itu mengoyak udara, Hantaro Prita benar-benar yakin berasal dari bende yang semula dibawanya itu. Itulah bende yang bukan sembarang bende karena pernah menjadi penentu kemenangan Ken Arok dalam peperangan yang paling berdarah dalam perjalanan sejarah. Perang Tingganter yang telah meminta korban ribuan orang yang terbunuh.